Sobat GSI, kembali lagi di sini bersama Tanya GSI. Di sini saya Hasbi dan di samping saya ada yang menjadi narasumber kita kali ini, guys. Bisa perkenalan lagi Mbak Tika, mungkin sebelumnya sudah pernah kenal ya? Iya, mungkin sebelumnya Ya. dari video-video sebelumnya nih pasti sudah kenal saya, tapi mungkin yang baru kali ini nonton, kenalkan saya Kartika, salah satu tenaga ahli dari PT GSI Selamat Indonesia. Di sini kita akan membahas apa ya. Ini jadi tenaga ahli yang apa dulu nih Mbak Tika? Saya jadi tenaga ahli apa aja, Mas? Kali ini kita bakalan bahas tentang ahli K3 umum, guys. Ya, K3 umum itu yang seperti apa sih? Kita tanyakan langsung ke Mbak Tika nih sebagai ahlinya ahli, guys. Aduh, Ya. punten. Jadi ahli K3 umum itu lingkupnya seperti apa sih Mbak? Sebenarnya Oke, ahli K3 umum itu apa? Jadi ahli K3 umum ini adalah ahlinya untuk masalah keselamatan dan kesehatan kerja gitu ya. Tapi secara umum belum yang spesialis-spesialis. Oke. Jadi nanti ada anak-anaknya lagi ya? Ada anak-anaknya. Sebelum kita ke spesialis-spesialis lainnya, kita baiknya punya yang ahli K3 umum. Oke. Kira-kira yang menaungi ahli K3 umum itu apa sih sebenarnya? Yang menaungi pertama tentu saja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja ya, pasti kenal semua tentang itu. Kemudian yang kedua ada PP 50 Tahun 2012 mengenai penerapan sistem manajemen K3 yang juga mewajibkan di sana ada ahli K3 umum. SMK 3 tuh. Kemudian dari SMK 3 turunannya lagi ada Permenaker nomor 4 tahun 494 ya. Di sana mengenai panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Di situ muncul sekretarisnya adalah ahli K3 umum. Kemudian ada peraturan lagi yang khusus untuk penunjukan ahli K3 umum ini di Permenaker nomor 2 tahun 92. Jadi cukup spesialis ya K3 umum ya. Iya, banyak disebutkan gitu ya. Bahkan Memang sampai penunjukan ahlinya ada ya. penunjukan ahlinya pun ada. Karena kan kalau kita lihat tuh di peraturan lain ya terkait spesialis apalagi itu kan nggak sampai kayak penunjukan ahli, biasanya sampai ya udah kamu mau jadi apa di situ ya udah itu di situ kan ya. Betul. Jadi ahli K3 umum itu ada penunjukannya sendiri. Nah, tadi menarik tuh tentang P2K3, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, di mana sekretarisnya adalah ahli K3 umum. Untuk jadi ahli K3 umum, apakah hanya terbonderi di sebagai sekretaris P2K3 gitu aja? Sebenarnya apa sih yang menjadi spesialnya gitu ya, walaupun bukan spesial tapi spesialnya K3 umum gitu. Oke, jadi ahli K3 umum ini ya, selain karena dia harus sebagai sekretaris P2K3, dia memiliki beberapa wewenang maupun tanggung jawab. Tentu saja tanggung jawabnya mengenai K3 ya. Jadi wewenangnya dari ahli K3 umum ini adalah yang pertama, membantu mengawasi penerapan K3 di dalam sebuah perusahaan. Jadi istilahnya ya, istilah mudahnya, ahli K3 umum ini adalah kepanjangan tangan dari Kementerian Tenaga kerja ya? Tenaga kerja, betul, kerja. Kemenaker. Jadi kepanjangan tangannya yang mengawasi di perusahaan. Kan nggak mungkin ya Kemenaker ini benar-benar turun ke lapangan selalu mengawasi. Jadi itu dilimpahkan wewenangnya, tugasnya ke ahli K3 umum. Jadi gambaran kasarnya tuh penegaknya K3 di pihak perusahaan. Betul, polisinya K3 di Polisinya sebuah K3 ya. perusahaan. Oke. Terus kalau misalnya apa sih dampaknya kalau misal suatu perusahaan itu nggak punya ahli K3 umum gitu? Apakah masih bisa membuat P2K3 atau dampak-dampak lainnya? Oke. Kalau perusahaan tidak memiliki ahli K3 umum, yang pertama ya kerugiannya atau dampaknya. Dampaknya tuh. Tentu saja yang pertama tidak ada yang mengawasi keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi tidak ada yang menjamin pekerja-pekerja itu aman dan selamat, apalagi terhindar dari penyakit kerja. Oke. Kemudian yang kedua, perusahaan tidak bisa mendaftarkan
digunakan untuk P2K3 karena syaratnya di situ sekretaris P2K3 adalah ahli K3 umum. K3 umum ya. Betul. Kalau nggak ada ahli K3 umum, tentu surat untuk P2K3 ini tidak akan bisa keluar. Oke. Yang ketiga, tentu saja kalau P2K3 tidak terbentuk, apalagi penerapan SNK3-nya. Ya. Gitu. Karena ya yang akan membantu penerapan sistem manajemen K3 ini adalah P2K3 itu sendiri. Oke, jadi itu ya pentingnya ahli K3 umum itu nggak ada yang negatif nanti kalau nggak ada K3 umumnya. Ada kejadian apa-apa, nanti nggak ada ahlinya, siapa ahlinya, nggak ada yang bertanggung jawab gitu ya. Betul. Oke. Kalau nggak ada ahli K3 umum nih ya, pasti tidak ada yang mengidentifikasi bahaya di tempat kerja. Pasti banyak sekali faktor-faktor penyebab bahaya yang masih ada yang tidak dikendalikan di dalam perusahaan. Oke. Kalau persyaratannya jadi ahli K3 umum itu harus gimana sih? Persyaratannya itu adalah minimal lulusan D3 sarjana dari semua bidang. Oke. Jadi walaupun bukan orang K3 gitu ya, kuliahnya K3, misal dari Fakultas Ekonomi misalnya, itu bisa ya? Bisa asalkan mau. Oh, bisa asalkan mau ya? Betul. Gitu ya? Karena kan itu agak menyelewengkan jauh ya, tapi tidak apa-apa, karena memang tidak disyaratkan di sana. Oke. Jadi bagi kalian nih perusahaannya yang belum ada ahli K3 umum, nggak usah bingung-bingung nyari yang lulusan K3 atau harus teknik biasanya tuh kan. Karena setiap orang yang pokoknya dia di D3 atau D4 atau sarjana itu bisa ya jadi ahli K3 umum. Gitu. Oke, kok biasanya tuh K3 umum jadi sasaran teman-teman yang barusan lulus kuliah tuh. Betul. Itu gimana itu? Karena memang ahli K3 umum ini sangat dibutuhkan ya di perusahaan. Disebutkan juga minimal satu perusahaan itu punya satu ahli K3 umum. Gitu. Jadi bayangkan ya perusahaan di Indonesia aja itu ada berapa juta, kan ya, yang tentu saja membutuhkan masing-masing satu ya. Minimal masing-masing satu. Perusahaan ya. Jadi memang peluangnya itu sangat besar untuk ahli K3 umum. Betul ya. Jadi bagi kalian yang masih belum punya ahli K3 umum bisa segera ikutkan training kan ahli K3 umum. Terutama ikut di trainingnya GSI guys, karena kita bakalan kasih pelayanan yang spesial, bahkan nanti teman-teman bakalan mendapatkan benefit-benefit lainnya selain dari training itu sendiri. Gitu ya Mbak Tika. Oke, mungkin ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan sebagai ahli K3 umum Mbak Tika? Sebagai ahli K3 umum selama berapa tahun ini? Berapa tahun ya? Ini ya. Ikut aja karena memang sangat bermanfaat, meskipun masih umum tapi itu sudah sangat luas sekali cakupannya karena mencakup spesialis K3 lainnya juga, meskipun belum berwenang sebagai spesialis ya, tapi mengerti semuanya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di episode kali ini. Dan bagi kalian yang ada pertanyaan atau bahkan ingin sharing-sharing, bisa dituliskan di kolom komentar atau kunjungi sosial media kami di Instagram dan web ya. Kita ada web juga. Silahkan dicari GSI Selamat Indonesia. Itu. Sekian dari kami dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.